minute to better life. Orang dunia hanya kenal 6 jam aktivitas tidur dan 18 jam aktivitas tubuh saja. Sehingga aktivitas jiwa dan aktivitas roh terabaikan. Oke? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu. Rintangan beritakan firman Tuhan bisa terdiri dari diri sendiri, bisa juga karena pasangan, bisa juga karena usaha, dan juga bisa juga karena keluarga. Nah, ini maksudnya teman-teman bahwa saat kita ada kemauan untuk memberitakan firman Tuhan, biasanya timbul kendala-kendala yang merintangi kita. Ya, untuk memberitakan firman Tuhan itu ya berupa rintangan-rintangan ya terhadap diri sendiri, rintangan yang timbul karena diri sendiri, rintangan yang timbul karena pasangan kita gitu, rintangan karena usaha kita, rintangan karena keluarga kita. Biasanya terkait seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk bisa lebih jelasnya saya coba kaitkan dengan impresi saya di kitab Matius teman-teman. Kitab Matius pasal 5 ayatnya 13 sampai 16. Coba kita baca perikrupnya, judulnya teman-teman, garam dunia dan terang dunia. Judulnya itu gitu, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Gitu. Jadi Tuhan tanya seperti itu gitu. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang gitu. Apabila garam itu tidak asin gitu. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi apabila kita orang pilihan Tuhan, ya pasti kita menjadi terang dunia gitu. Dimana posisinya ada di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi gitu. Nah, ini yang banyak yang tadi saya katakan, banyak kadang-kadang timbul kendala ya karena kita ini nggak berani tampil gitu loh. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kalau firman ibaratkan gitu, seperti terangnya lampu gitu, lampu cempor kali kalau saat zaman sekarang lampu dian gitu, jadi lampu minyak. Nah, itu kalau ditaruhnya misalnya di bawah ya pasti kan nggak bisa nerangin apa-apa teman-teman. Jadi firman katakan bahwa ya kalau kita punya lampu dian atau lampu penerangan ya kita bisa taruh di atas sehingga sinarnya itu bisa menerangi ke semua penjuru di mana-mana gitu. Menerangi semua orang di dalam rumah itu gitu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah, ini teman-teman coba simak ya di ayat 16-nya gitu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan yang di sorga. Saya coba universal teman-teman ya. Demikianlah hendaknya terang kita bercahaya di depan orang, terang kita bercahaya di depan orang, supaya orang-orang melihat perbuatan kita yang baik gitu, perbuatan kita yang baik dan memuliakan Tuhan kita yang di sorga. Jadi lewat perbuatan-perbuatan kita teman-teman, itu nama Tuhan itu bisa dimuliakan teman-teman. Jadi kita mesti hati-hati sekali dengan apa yang kita perbuat, jangan sampai gara-gara perbuatan kita malah bukan memuliakan Tuhan, tapi malah merendahkan Tuhan, menjelekkan Tuhan gitu. Nah, itu kan nggak baik teman-teman. Jadi ya kita harus bisa bagaimana lewat kehidupan kita ini nama Tuhan bisa dimuliakan, dimasyurkan, diagungkan, dibesarkan. Harusnya seperti itu. Semua itu bukan orang-orang lihat Tuhan ya, tapi orang-orang lihat kita gitu. Kita cara hidup kita ya, orang-orang akan tahu bahwa ada Tuhan, bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu masyur, Tuhan itu agung gitu. Nah, itu harus kita harus berbuat gitu. Nah, ini saya udah bacakan di kitab Matius pasal 5 teman-teman. Kitab Matius pasal 5 ayatnya 13 sampai 16 saya udah bacakan. Nah, ini saya kaitkan teman-teman dengan impresi saya di kitab Korintus teman-teman. 1 Korintus coba teman-teman coba cari di kitab 1 Korintus pasalnya pasal 7 teman-teman. Pasal 7 ayatnya 29 sampai 35 teman-teman. Ayatnya 39 sampai 35.
perikopnya judulnya hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Tuhan gitu. Nah ini saya baca nomor ayat 29-nya, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu bahwa telah singkat waktu telah singkat. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri gitu. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah tidak memiliki apa-apa gitu. Nah ini maksudnya karena kalau kita masih punya rasa seperti itu, masih punya pikiran perasaan seperti itu, kadang-kadang justru hal-hal seperti ini yang menghalangi teman-teman. Bagaimana kita mencari Tuhan lebih jauh, bagaimana kita melakukan firman Tuhan lebih jauh, lebih besar, lebih banyak gitu. Itu akan terhalangi oleh karena istri kita, kalau kita mau beristri, mungkin kalau secara universalnya bukan istri ya, pasangan kali ya. Jadi yang suami, yang laki mungkin punya istri, yang istri punya suami gitu. Jadi harus berlaku seolah kita tidak berpasangan gitu. Jadi kalau saya ulangkan universal, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang berpasangan harus berlaku seolah-olah mereka tidak berpasangan itu. Ini kalau di universalkan begitu. Tapi kalau di firman terusnya soal suami yang beristri gitu. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah tidak bergembira gitu. Dan orang-orang yang membeli orang-orang yang membeli seolah tidak memiliki apa yang mereka beli gitu. Jadi seolah-olah pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu gitu. Jadi Tuhan firman cuma tekankan gitu bahwa apapun yang ada di dunia ini, baik perasaan, baik pasangan kita gitu, pasangan hidup kita, keluarga kita, usaha kita, sedih atau gembiranya kita, itu maksudnya firman ini semua akan sia-sia teman-teman, karena mereka semua itu yang duniawi tadi gitu, itu akan berlalu semua gitu. Jadi firman ingatkan seperti itu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Nah ini balikin lagi, kalau cerita di universalkan, aku ingin supaya kita hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak berpasangan memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Jadi kalau ceritanya tidak ada gangguan dari pasangannya gitu, ya mestinya orang akan fokus gitu dengan Tuhan gitu. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Nah kalau saya universalkan, orang yang berpasangan memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan pasangannya gitu. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus gitu. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Nah ini cerita dibalik nih, bagaimana istri ke suami. Kalau tadi kan cerita suami ke istri, nah tapi saya coba universal juga. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Pasangan yang tidak bersuami atau beristri dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi pasangan yang berpasangan memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan pasangannya. Nah ini cerita pasangan ini bisa menghalangi teman-teman, menghalangi untuk bisa jadi rintangan ya. Pasangan ini bisa menjadi rintangan untuk bisa terus maju di dalam Tuhan gitu. Apa yang Tuhan perintah dan peraturan itu bisa terhalang karena salah satunya pasangan ini teman-teman. Jadi kalau masih sendiri biasanya rintangannya lebih ringan gitu. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan gitu. Nah ini firmannya udah semua teman-teman, saya udah bacakan semua gitu dari pasal 1 Korintus pasal 7 ayatnya 29 sampai 35. Nah ini intinya seperti itu teman-teman. Makanya saya bikin judul rintangan
beritakan firman Tuhan, rintangan menjadi alat Tuhan itu biasanya begitu. Bisa karena timbul keraguan di diri kita sendiri. Nah, tadi firman tadi katakan di 1 Korintus pasal 7 29 35 juga dikatakan bahwa pasangan yang terkait dengan pasangan gitu bisa juga menghalangi, menjadi rintangan itu. Bisa juga rintangan itu berupa usaha, teman-teman. Usaha yang kita rintis, yang kita jalankan sehari-hari ini juga bisa menjadi rintangan kita. Bahkan rintangan kita juga bisa keluarga kita. Keluarga kita misalnya bukan pasangan kita, maksudnya keluarga itu anak-anak kita, cucu-cucu kita. Terutama kalau kakek nenek ke cucu ya. Kalau kakek nenek ke cucu-cucu itu kan benar-benar udah ekstra happy gitu. Bagaimana merasa bergembira apabila benar-benar bisa hidup bersama dengan cucu-cucunya gitu. Nah, ini yang tadi firman katakan di di kitab 1 Korintus 7 pasal 7 29 35 dikatakan bahwa ya bisa nggak sih kita seolah-olah meskipun berpasangan tidak merasa berpasangan. Ya kita yang namanya punya anak ya kita tidak merasa punya anak, kita punya cucu ya kita juga tidak merasa punya cucu gitu. Kenapa? Karena Tuhan katakan itu akan berlalu semua gitu, akan lepas hilang semua gitu. Nah, ini mudah-mudahan dengan saya bacakan dua kitab ini, kitab Matius 5 ayat 13-16 dan kitab 1 Korintus 7 pasal 7 ayat 29-35, ini sudah lebih mencerminkan bahwa temanya itu nyambung gitu. Rintangan berberitakan firman Tuhan atau mungkin rintangan menjadi alat Tuhan gitu ya bisa timbul karena dari diri sendiri, dari pasangan, dari usaha maupun keluarga. Nah, ini saya coba ceritakan apa yang terkait dengan saya gitu, apa yang terkait dengan kehidupan saya. Saya coba bikin draft dari dasar catatan saya di kitab suci saya gitu. Ada dorongan dari hati bagi orang percaya dan mau total hidup bagi Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi sesama sehingga Tuhan dimasyurkan gitu. Jadi banyak gitu. Kayak kalau menurut saya banyak, bukan cuma sedikit orang yang mau seperti itu. Banyak orang yang mau tergerak, terdorong untuk bisa menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan itu banyak menurut. Cuman masalahnya urusannya kan bukan soal mau saja, mau memberitakan banyak gitu. Tapi masalahnya mampu tidak memberitakan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau gitu. Nah, ini biasanya timbul rintangan-rintangan. Ya mungkin juga ada yang disebut halangan kali, yang gagal melewati berarti kan jadi halangan gitu, timbul halangan-halangan, baik halangan itu timbul karena diri sendiri, halangan itu timbul karena pasangan, halangan itu timbul karena kesibukan usaha, halangan itu karena keluarga gitu, jadi halangan. Tapi kalau rintangan itu kan bisa dilewati teman-teman. Jadi baik itu timbul kendala karena diri sendiri, ya bisa dikategorikan rintangan bukan halangan, apabila bisa dilewati gitu. Begitupun apabila timbul rintangan pasangan, rintangan usaha, rintangan keluarga, selama judulnya rintangan itu masih bisa dilewati teman-teman. Nah, tinggal syaratnya kan, bagaimana syaratnya untuk bisa melewati rintangan itu. Dan beberapa kali sharing kan saya sebelumnya katakan bahwa semua itu akan menjadi masalah, itu akan menjadi rintangan apabila kita punya kedalaman pengenalan pengertian ayat firman Tuhan, apabila kita punya level iman yang tinggi untuk berani melakukan firman Tuhan, taat dan takut akan perintah dan peraturan firman Tuhan itu. Nah, itu semua nggak jauh-jauh teman dari dua kunci itu, bagaimana kita mendalami akan firman Tuhan dan bagaimana kita meningkatkan level iman kita dengan melakukan apa yang diperintahkan dan diperaturan oleh firman bersama Roh Tuhan. Jadi saya sering kali katakan di sharing-sharing sebelumnya gitu, bahwa untuk mau percaya Tuhan, untuk mau menjadi alat Tuhan itu kalau bicara mau itu bisa bicara dari sisi pengenalan akan firman Tuhan teman-teman. Tapi kalau bicara mengerti maksud dari firman Tuhan saja, itu tidak bisa cuma dengan kemauan kita. Kita harus punya kemampuan untuk mengartikan gitu. Pengertian akan firman Tuhan dengan Roh Tuhan, dengan menghidupkan Roh Tuhan. Begitupun juga waktu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Untuk melakukan firman Tuhan tanpa ada Roh Tuhan yang dihidupkan di dalam roh kita, rasanya juga sulit teman-teman untuk berani, untuk bisa
untuk mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi ada 3 ya teman-teman. Kemauan itu bicara pengenalan, tapi kalau bicara pengertian itu harus ada kemampuan, dan melakukan itu juga harus ada kemampuan gitu. Nah ini semua bicara kemampuan itu tidak bisa dengan cara lain kecuali menghidupkan roh Tuhan yang ada dalam kita sebagai kekuatan atau kuasa yang kita miliki gitu. Karena kekuatan Tuhan itu supranatural ya, berarti akan bisa menembus hal-hal yang mustahil bagi manusia gitu. Nah, niatan baik tersebut dalam kenyataannya tidak mudah karena selalu akan ada dakwaan dari iblis. Jadi waktu kita punya niat, kita mau gitu untuk menjadi alat Tuhan, kita mau memberitakan firman Tuhan, tapi tidak mudah karena ada dakwaan dari iblis bahwa kita ini belum pantas gitu. Soalnya iblis katakan selalu begitu, bahwa kita ini belum pantas beritakan kebenaran firman Tuhan karena kita belum siap. Hal ini akan selalu ada dalam pikiran dan perasaan kita. Hal inilah yang sebabkan kita selalu menunggu waktu untuk menjadi alat Tuhan, untuk memberikan firman Tuhan, dan selalu dihantui keraguan sampai kemampuan dan kesempanan kita habis menunggu teman-teman. Jadi nggak bisa melakukan gitu, nggak berani melakukan. Nah itu yang tadi saya katakan, itu kan timbul dakwaan karena diri sendiri. Masalahnya ada di diri kita sendiri gitu. Nah ini timbul seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, kendala-kendala tertunda dimulai dari diri sendiri, berlanjut biasanya setelah kita bisa atasin diri sendiri, biasanya berlanjut teman-teman, gangguannya di pasangan gitu. Nah pasangan ini yang kadang-kadang kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhannya tidak sama, yang namanya tinggi level iman percaya untuk berani melakukan firman juga tidak sama. Nah ini timbul. Jadi akhirnya kita disudutkan, sebagai pasangan itu disudutkan. Kita mau berhenti atau kita mau teruskan gitu. Nah kalau teruskan ada risiko ribut dengan pasangan kita gitu. Nah ini yang tadi saya katakan, ini rintangan teman-teman. Jadi rintangan bagaimana kita menghadapi diri sendiri, bagaimana rintangan menghadapi pasangan. Bahkan kalau pengalaman saya bisa juga berlanjut dari teman-teman saya itu banyak sekali yang sebagai pengusaha atau orang karir itu berhenti karena usahanya atau karirnya teman-teman. Jadi nggak keburu gitu bagaimana ngatur waktu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan. Itu masalah waktunya, konsentrasinya gitu, itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena usaha dan karirnya yang membuat terbelenggu gitu, terbelenggu oleh usaha dan karir-karirnya. Nah setelah itu lewat pun juga kadang-kadang juga kebentur lagi masalah keluarga teman-teman. Ya kan wajar gitu, kalau orang dunia perhatikan pasangannya, perhatikan anak-anaknya, terlebih-lebih perhatikan cucu-cucunya gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan berhenti juga teman-teman, bisa mengakibatkan kita stuck gitu, berhenti, tidak bisa untuk lanjut. Jadi kendalanya tadi, makanya saya katakan rintangan itu teman-teman, ya itu bisa banyak sekali, bisa timbul karena diri sendiri, bisa juga timbul karena pasangan kita, bisa juga karena usaha kita atau kerja kita, bisa juga karena keluarga kita. Itu yang kita harus lewati semua. Nah kalau kita gagal melewati itu, ya rintangan itu berarti udah berubah menjadi halangan gitu. Ya kita gagal gitu, gagal untuk melakukan apa yang Tuhan perintah dan melakukan dalam hidup kita gitu. Firman katakan agar kita mampu memberitakan firman Tuhan bagi orang yang sudah menikah harus berlaku seolah-olah tidak berkeluarga gitu. Jadi orang yang sudah berkeluarga seolah-olah gitu dirasakan tidak berkeluarga. Firman tersebut ada di 1 Korintus 7 ayatnya 29. Itu tegas banget tuh. Jadi dikatakan di 1 Korintus 7 teman-teman ayatnya 29, ya dia harus mengatakan, firman katakan, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat gitu. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah mereka tidak beristri. Nah ini saya universalkan, bukan cuma suami ke istri, saya coba universalkan untuk istri juga ke suami. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang berkeluarga harus berlaku seolah-olah mereka tidak berkeluarga gitu. Nah ini kan tidak mudah teman-teman. Caranya gimana? Kok firman ngajar ini seperti ini gitu. Padahal kita realitanya kan berkeluarga gitu. Ya suami ya realitanya beristri, istri ya dalam realitanya bersuami gitu. Ini nggak mudah teman-teman. Kalau bicara halangan
mungkin yang paling sulit ya, selain diri sendiri yang didakwa oleh iblis itu, yang nomor 2 ya urusan pasangan gitu. Kalau urusan usaha dan keluarga kan nomor 3 atau 4 gitu. Jadi nomor 1 itu diri kita sendiri dulu gitu. Kita selalu didakwa begini-begini karena tidak ada kedalaman pengenalan akan firman Tuhan. Jadi timbulnya begitu gitu. Karena tidak menghidupkan roh Tuhan, tidak mampu mengerti dan tidak mampu melakukan firman Tuhan gitu. Itu biasanya nomor 1 diri sendiri. Nah, kedua yang menjadi halangan itu ya itu yang tadi di kitab 1 Korintus 7:29 tadi yang mengatakan bahwa seolah-olah pasangannya gitu. Pasangannya, suami itu ada istrinya jadi batu ganjalannya, istri itu adalah suaminya menjadi batu ganjalannya gitu. Tapi Tuhan udah tahu, makanya di firman dikatakan seperti itu. Harusnya kita seolah-olah itu tidak berkeluarga, seolah-olah kita tidak beristri, yang istri seolah tidak bersuami, seolah-olah loh. Dalam realitanya memang ada istrinya, ada suaminya gitu. Cuma dikatakan di sini berlaku seolah-olah, harus berlaku seolah-olah mereka tidak bersuami atau mereka tidak beristri, seolah-olah. Jadi jangan sampai jadi mengabaikan, teman-teman. Ini kan cuma perumpamaan aja gitu. Jadi niatnya kita, tekadnya itu seolah-olah ya nggak ada yang menghalangi itu, tidak ada pasangan suami atau istri yang menghalangi itu. Ya kita tuh harus bergelut sendiri kan, pribadi kita sendiri harus bergelut gitu. Kita harus matikan pikiran serta perasaan jiwa kita. Jadi pikiran perasaan kan ada di jiwa gitu. Kita harus matikan pikiran serta perasaan kita, jiwa kita, baik ya masalah kesedihan, baik urusan kegembiraan, serta bagaimana merasa memiliki harta, bagaimana merasa memiliki tahta, bagaimana berasa memiliki keluarga tadi, seolah-olah tadi kan gitu. Jadi bisa nggak kita lepaskan, matikan itu semua gitu? Karena hal-hal duniawi ini ya Tuhan bilang sifatnya fana, sementara, dan akan berlalu, tidak terbawa ke dalam akhirat yang kekal itu gitu. Jadi Tuhan ingatkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan kita bisa matikan nggak, teman-teman? Jadi mulai rasa sedih gitu, bagaimana timbul pikiran perasaan sedih dalam kita, bisa nggak kita matikan gitu. Begitupun juga rasa bergembira gitu ya, bagaimana kita menghilangkan rasa gembira gitu ya. Ya mungkin kalau saya pikirkan jadi seperti zombie ya, seperti hidup tapi mati gitu. Itu kalau orang yang mau memberitakan firman, orang yang mau menjadi alat Tuhan, itu harus seperti itu, teman-teman. Bagaimana kita bisa mematikan gitu, mematikan daging kita, mematikan pikiran kita, mematikan perasaan kita. Jadi kita cuma seperti zombie, kita seperti robot yang hanya ngikutin perintah Tuhan aja gitu. Tapi kan problemnya kan robotnya atau zombinya ini kan punya roh gitu. Jadi tidak bisa semudah itu gitu ya. Ada di dalam kita itu ada tubuh jiwa kita, ada roh kita ini yang beda dengan robot. Kalau robot tidak punya ini, teman-teman. Ya dia cuma bisa, mungkin physically dia punya tubuh, pikiran perasaan ini diprogram oleh komputer, roh ini tidak ada gitu. Nah, yang namanya manusia itu kan beda, teman-teman, dengan robot. Jadi tidak mudah, teman-teman. Bagaimana caranya kita mematikan pikiran kita, mematikan perasaan kita, tapi kita bukan robot gitu. Kalau robot mudah, ya diprogram, ya udah nggak punya pikiran perasaan, dia jalan terus gitu robotnya gitu. Kenapa? Karena bentuknya cuma tubuh kan, tubuh jiwanya disetel oleh komputer, oleh si manusia. Tapi kalau manusia kan enggak, teman, ada tubuhnya, ada jiwanya gitu, yang pikiran perasaannya ada rohnya juga gitu. Nah ini yang tidak mudah, teman-teman. Bagaimana caranya kita mematikan pikiran kita, perasaan kita itu tidak mudah, karena memang kita punya tubuh jiwa roh tadi gitu. Nah, setelah kita bisa mematikan rasa kita, pikiran perasaan kita tentang kesedihan, pikiran perasaan kita tentang kegembiraan itu kan urusannya adanya di pribadi kita gitu. Nah, berlanjut lagi, teman-teman, itu bisa nggak kita mematikan seolah-olah tidak memiliki harta gitu? Ini juga nggak mudah, teman-teman. Ya, bagaimana kita bisa merasakan seolah-olah kita tidak memiliki tahta gitu? Dan juga yang terakhir, bagaimana caranya kita seolah-olah merasa tidak memiliki keluarga gitu. Bahkan kalau di firman yang di 1 Korintus 7:29 itu kan ya kita seolah-olah tidak memiliki pasangan gitu. Padahal realitanya kita udah berpasangan. Ya, padahal realitanya kita itu lagi sedih. Padahal realitanya kita itu sedang bergembira.
padahal realitanya kita memiliki harta. Ya, pada realitanya kita memiliki tahta, pada realitanya kita memiliki keluarga. Tapi bisa nggak ini semua dimatikan semua, teman-teman? Ya, karena hal ini Tuhan bilang, firman bilang bahwa ini adalah sifatnya fana. Jadi fana sementara ya, berarti buat apa gitu ditargetkan untuk dimiliki gitu. Karena kembali yang firman katakan, Tuhan katakan bahwa di dunia ini kan kita hidup cuma sampai 70-80 tahun, teman-teman. Untuk ukuran Tuhan ini kan sementara, fana gitu. Kenapa ini bisa disebut sementara atau fana? Karena yang Tuhan katakan di alam akhirat itu tidak ada ukurannya, teman-teman. Jadi ini unlimited, tidak berukuran itu, yang sebutnya kekal itu gitu. Jadi kalau diperbandingkan antara waktu gitu ya, waktu di dalam kehidupan kekal dengan waktu di kehidupan yang fana di dunia ini kan bumi langit, teman-teman. Nah, buat apa maksud Tuhan? Ini tuh yang 70-80 tahun ini kan ditinggalkan gitu. Semua juga akan berlalu dan semua akan ditinggalkan gitu. Tidak ada satupun yang bisa dibawa ke dalam alam akhirat gitu. Jadi apa yang kita kumpulkan di dunia ini tidak ada yang bisa dibawa ke alam akhirat, kecuali yaitu kembali lagi, kecuali amal ibadah kita yang kita perbuat di dunia ini saat kita hidup ini. Bagaimana kita diproses untuk bisa mendapatkan bekal-bekal rohani gitu yang bisa dibawa ke dalam alam akhirat nanti gitu, yang kekal tadi. Nah, tapi kalau yang kita cari itu hanya bekal-bekal yang sifatnya duniawi, Tuhan katakan itu akan berlalu, itu akan tertinggal, itu tidak akan ada satupun yang bisa terbawa ke dalam alam yang kekal di akhirat nanti gitu. Nah, jadi Tuhan ajar bagaimana selama kita hidup gitu, kita manfaatkan semaksimal mungkin bagaimana caranya kita mendapatkan bekal-bekal rohani gitu. Ya, bekal-bekal rohani untuk dapat dibawa ke dalam alam akhirat yang kekal tadi. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih dalam gitu, yang disebut kalau cerita berkat duniawi gitu, kan kelihatan teman, mungkin dari hartanya, dari tahtanya, dari sukacita atau kesenangan atau pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Itu kan ukuran harta-harta duniawi kan itu, teman-teman. Nah, kalau kita bicara diperbandingkan dengan harta-harta rohani gitu, harta-harta rohani itu apa gitu? Nah, harta-harta rohani itu kalau firman katakan gitu, ya bagaimana kita mendudukkan, memposisikan diri kita gitu, bagaimana ke dalam tingkat level posisi yang paling dekat dengan posisi Tuhan di dalam kerajaan sorga gitu, teman-teman. Jadi ini caranya, bagaimana caranya kita dari sekarang apa yang harus kita perbuat gitu ya, apa yang kita harus perbuat di dunia ini, bukan nanti, teman-teman. Kalau kita bicara nanti di alam akhirat kita baru berubah, baru berbuat gitu, ya udah telat, karena di alam akhirat tidak pernah akan bisa berubah ya, timbulnya karena kekekalan, nggak mungkin ada perubahan apa-apa. Jadi bisa berubah ini kan saat ini, teman-teman. Bagaimana kehidupan di dunia ini, bagaimana kita uber untuk bisa berubah. Nah, untuk bisa berubah ini ya itu, bagaimana kita bicara tubuh kita, teman-teman, bagaimana tubuh kita dibuat lebih kuat, lebih sehat, lebih baik, lebih benar gitu. Itu bagaimana supaya kita udah punya persiapan tubuh yang baru nanti di alam nanti gitu ya. Bagaimana preparationnya kan mesti dari sekarang gitu. Bagaimana kita juga persiapkan jiwa kita gitu, pikiran perasaan kita yang terus kita godok, kita makin dekatkan dengan jiwanya Tuhan gitu. Jadi jiwa kita itu kan berupa pikiran perasaan kita. Jiwa Tuhan itu adalah pikiran perasaan Tuhan. Nah, ini bagaimana sih gitu? Ya, kita bertransformasi dari jiwa kita yang sebagai manusia ini berubah menjadi jiwa Tuhan gitu. Nah, ini juga butuh proses, teman-teman. Nggak mudah gitu. Bagaimana mendewasakan diri gitu dalam hal kejiwaan kita yang tadinya kanak-kanak, jiwanya menjadi bagaimana dewasa gitu soal kejiwaannya. Nah, dewasa anak-anak ini kan cuman dibedakan dari apa yang pikiran perasaan kita dengan apa yang pikiran perasaan Tuhan. Nah, pikiran dan perasaan itu kan ada di dalam firman. Berarti semakin kita banyak mengenal, mengerti akan firman Tuhan, semakin kita banyak melakukan firman Tuhan, berarti kan secara jiwa itu makin dekat gitu, makin dekat dengan jiwanya Tuhan gitu. Karena jiwa Tuhan adalah firman dan
firman Tuhan, perintah peraturan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, itu kan jiwa Tuhan. Nah, kita secara hidup di dunia ini ya tinggal bagaimana caranya bertransformasi dari pikiran perasaan kita menjadi pikiran perasaan Tuhan melalui firman-firman tadi gitu. Nah, nggak jauh-jauh teman-teman, harus bagaimana kita hidup dengan lebih setiap saat itu lebih memperdalam pengenalan firman Tuhan dan memperbanyak gitu apa yang melakukan apa yang diperintahkan diperlukan oleh firman Tuhan tadi gitu. Nah, ini semua nggak jauh-jauh, kita harus mengenal secara dalam, harus mengerti secara dalam akan firman Tuhan, dan juga kita harus hidupkan roh Tuhan untuk mampu mengerti firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Dua itu teman-teman, firman Tuhan dan roh Tuhan. Selalu saya ingatkan bahwa kita hidup itu di dunia harus dua itu gitu, harus bawa dua itu gitu. Nah, ini coba teman-teman bayangin, jadi untuk bisa melakukan firman Tuhan ya harus seperti itu, rintangannya seperti itu gitu. Pada prinsipnya Tuhan melalui firman-Nya mengatakan agar kita melakukan apa yang benar dan baik serta melayani Tuhan tanpa gangguan gitu. Firman seperti ini sangat irasional bagi dunia, bahkan terkesan menyesatkan gitu. Ya karena balik lagi, karena hanya untuk kepentingan Tuhan. Ya, orang yang masih kanak-kanak rohani belum mengerti teman-teman, masih belum bisa membedain apa bedanya kita sebagai manusia dengan Tuhan gitu, nggak bisa membedakan. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, kita tahu gitu bahwa Tuhan itu adalah penjunannya, yang membuat penjunan gitu. Kalau kita ini penjunannya, ya jadi kalau kita bicara vas bunga gitu, ya kita ini vas bunganya. Kalau Tuhan kan yang membuat vas bunganya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang manusia yang belum dewasa rohani, belum dewasa pengenalan pengertian akan firman Tuhannya, selalu akan Tuhan itu diidentikan ya seolah harus take and give gitu, harus balance gitu antara kita dengan Tuhan gitu. Ya kita kan ketemu Tuhan bukan kita ketemu manusia gitu, kita kan ketemu Tuhan yang menciptakan kita gitu. Jadi ya wajar aja kalau segala macam juga dari kepentingan Tuhan. Nah, pengertian semacam ini hanya bisa kita dapatkan apabila kedewasaan rohani kita itu sudah nyampe teman-teman. Kalau belum nyampe susah gitu. Nah, ini untuk bisa nyampe ini ya butuh proses teman-teman. Bagaimana proses yang alami tadi teman-teman. Bagaimana kita mengalami ya hal-hal yang seperti ini. Bagaimana kita harus berani melakukan firman Tuhan, dan bahkan kita harus berani mengajarkan firman Tuhan gitu. Mengajarkan firman Tuhan ya lewat apa yang kita saksikan dalam hidup kita. Kalau memang kita adanya di sekuler, di marketplace gitu, yang bukan mentor rohani, ya kita sebagai pengusaha, kita sebagai orang karir, ya bagaimana kita cuma bisa menyaksikan hidup kita sehingga nanti nama Tuhan diangkat gitu kan. Firman juga katakan seperti itu tuh. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman sehingga kita memasukkan Tuhan gitu. Tadi di kitab Matius juga kan katakan seperti itu gitu. Jadi ya kuncinya gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan kaget apabila di kitab 1 Korintus pasal 7:29 itu nyatakan seolah-olah kita belum beristri bagi suami, tidak beristri bagi suami, dan tidak bersuami bagi istri. Nah, kalau secara universal ya seolah kita belum berpasangan gitu. Nah, ini maksud Tuhan baik dan benar gitu, karena dari persepsi kepentingannya Tuhan gitu. Jadi Tuhan selalu akan persepsikan diri dari kepentingannya Tuhan. Kenapa? Ya karena dia Tuhan gitu. Tuhan itu pencipta kita. Kita sih nggak ada apa-apanya di mata Tuhan gitu. Nah, kesadaran ini yang dibutuhkan terus gitu. Apabila kita mendalami pengenalan firman Tuhan, dan apabila kita tidak capek-capeknya, tidak berhenti-berhentinya untuk berani melakukan firman Tuhan, menghidupkan iman kita, iman percaya kepada Tuhan gitu. Ya, kita satu saat akan mengerti apa bedanya manusia dengan Tuhan gitu ya. Ini yang manusia dewasa tubuhnya, dewasa jiwanya, dewasa rohnya baru akan mengerti ini teman-teman. Mudah-mudahan yang hari ini saya coba sampaikan di dalam sharing ini gitu ya, mudah-mudahan kita cuma mendapatkan rintangan aja teman-teman, bukan mendapatkan masalah yang bikin stuck gitu, yang mendapatkan gagal, tapi rintangan yang bisa kita lewati dalam hal kita memberitakan atau menjadi alat Tuhan gitu. Nah, ini yang gak jauh-jauh yang kita harus berani melewati rintangan yang skalanya diri sendiri
kita juga bisa melewati rintangan yang skalanya pasangan kita gitu. Kita juga harus bisa melewati rintangan yang skalanya usaha atau karir kita, bahkan kita harus bisa melewati skala keluarga kita gitu, baik anak-anak dan cucu kita. Oke, see you, bye bye.